Hai teman-teman, perkenalkan aku Mama Bima. Pada video kali ini aku akan berbagi ceritaku tentang bagaimana menaikkan berat badan bayi ASI eksklusif tanpa susu formula. Yuk disimak. Oke, jadi ini pengalaman pribadi ya. Waktu Bima usianya 4 bulan, berat badan Bima itu 5,4 kg. Padahal di usia Bima seharusnya berat badan itu bisa di atas 6 kg. Nah, menurut dokter, kurva berat badan Bima tuh emang cenderung melandai dari 0 bulan sampai 4 bulan ini. Dan kalau dibiarin terus-menerus, itu bisa aja Bima jadi turun jadi ke gizi buruk. Penyebab utamanya, kata dokter, Bima nggak menerima asupan yang cukup untuk pertumbuhannya dia saat ini. Itu karena produksi ASIku yang kurang, jadi tidak memenuhi kebutuhannya dia saat ini. Lalu dokter menghitung berapa banyak kalori yang dibutuhkan setiap harinya oleh Bima berdasarkan berat badan Bima yang seharusnya dan juga umur Bima saat itu. Hasilnya, Bima harus menyusu secara terjadwal dan ada takaran setiap minumnya. Jadi misalnya terjadwal itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ya. Jadi dari jam 6 pagi menyusu, kemudian menyusu lagi di jam 9 pagi, lalu jam 12 siang, selanjutnya jam 3 sore, dan terakhir jam 6 sore. Itu terjadwal setiap 3 jam sekali. Nah, setiap kali minum, Bima harus minum sebanyak 120 ml. Tapi setelah jam 6 sore, itu Bima dibolehkan menyusu kapan saja, sesering apapun, sebanyak apapun yang dia mau. Oke, setelah tahu apa penyebabnya, kenapa Bima bisa kekurangan berat badan kayak gitu, aku mulai memberikan suplemen makanan sebagai penambah zat besi pada tubuh Bima. Suplemen makanannya itu, menurut saran dokter ya, nggak bisa sembarangan tentuin mau pakai suplemen makanan apa, karena umur Bima saat itu masih di bawah 6 bulan. Selanjutnya aku sendiri harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran, lebih baik lagi sayuran yang berkuah karena itu bisa membantu juga mengentalkan ASI ya. Dan juga daging merah seperti daging sapi gitu, itu sangat cepat untuk menambah zat besi untuk tubuh kita dan juga bisa disalurkan untuk anak kita. Yang ketiga, aku mengkonsumsi ASI booster. Sebelumnya aku belum pernah sama sekali mengkonsumsi ASI booster karena ngerasa ASIku lancar-lancar aja dan Bima juga minum seperti biasa. Walaupun ternyata di bulan keempat ini ketahuan kalau Bima kurang berat badannya karena kekurangan ASI. ASI booster pertama yang aku coba itu susu almond. Terus aku coba juga teh pelancar ASI dari Mama Bear. Terus aku coba juga sereal susu kedelai dari Zoya Mix. Terakhir aku coba obat pelancar ASI dari Katusi. Itu dari semuanya yang bisa langsung ngefek cepat itu saat aku minum obat pelancar ASI Katusi. Saat minum obat pelancar ASI itu dari hari pertama udah langsung berasa ASIku tuh deras gitu, banyak, bisa mencukupi kebutuhannya Bima. Oh iya, ini aku nggak lagi jualan atau apa ya, aku hanya berbagi apa yang aku konsumsi saat itu. Yang keempat, aku menyiapkan pompa ASI. Jadi dari awal lahiran Bima, aku tuh nggak mempersiapkan untuk pompa ASI karena aku ngerasa aku kan tinggal di rumah 24 jam sama Bima. Aku ngerasa belum butuh pakai pompa ASI. Ternyata di bulan keempat ini aku butuh pompa ASI karena Bima harus minum susu dengan takaran dan terjadwal itu kan. Jadi Bima mulai belajar
pakai botol juga di bulan keempat ini. Untuk pompa ASINya aku pakai Spectra Dual Pump yang Spectra Q Plus. Untuk reviewnya nanti aku akan bikin di video selanjutnya ya. Yang terakhir dan yang paling penting, kunci dari semuanya adalah jangan stres. Penting banget untuk gak stres. Untuk kasusku, jadi pas tahu kata dokter kemungkinan Bima bisa sampai ke gizi buruk, itu aku langsung stres dan menyalahkan diriku sendiri. Padahal seharusnya nggak boleh kayak gitu. Penting banget untuk nggak mikir macam-macam gitu. Jadi semakin kamu stres, semakin maksain, itu produksi ASIku justru semakin turun, makin sedikit gitu. Akhirnya aku minta bantuan orang tuaku, mamaku datang untuk bantu jagain Bima mungkin sekitar 10 hari. Itu tuh udah ngebantu banget bikin aku jadi cukup istirahat, cukup tidur, dan gak mikir macem-macem. Di 10 hari itu bisa bikin aku tenang dan ternyata bikin aku gak stres dan ASIku mengalir gitu aja gitu. Jadi jangan ragu, jangan sungkan, jangan malu untuk minta bantuan pada orang lain. Bisa orang tua, kakak, adik, atau keluarga terdekat, atau suami, atau siapapun. Itu penting banget. Jangan maksain semuanya dikerjain sendiri. Itu malah bikin kamu stres dan berakibat juga untuk anak kamu nantinya. Itu kalau misalnya aku maksain, aku kerjain semua sendiri, aku ngerasa bisa sendiri, gak minta bantuan sama orang tuaku, mungkin Bima bisa-bisa dehidrasi gitu kan, karena aku terlalu memaksakan. Oh iya, di sini aku bukan anti susu formula ya, cuma ini tuh merupakan usaha aku untuk memberikan asupan yang alami gitu dari aku sendiri. Kalau misalnya dari aku sendiri udah nggak bisa mengeluarkan ASI yang memenuhi kebutuhan Bima, aku pun nggak akan maksain dengan nggak kasih susu formula gitu. Kalau misalnya cara ini nggak berhasil, aku pasti kasih Bima susu formula gitu. Jadi aku nggak menyalahkan orang yang ngasih susu formula. Di sini aku cuma berbagi cerita berdasarkan pengalaman aku, dan semoga bisa jadi inspirasi juga buat kalian yang lagi kebingungan, anaknya susah naik berat badan, tapi mau coba dengan cara lain selain susu formula. Ini tuh bisa banget kalian coba. Untuk kasih boosternya aku cuma kasih tahu yang aku konsumsi, bukan jualan atau apa. Ya, penggunaan suplemen makanan dan takaran ASI untuk bayinya itu sesuai sama bayi masing-masing ya. Jadi bisa dikonsultasiin ke dokternya dulu, karena takaran ASI anak itu beda-beda tergantung kondisi dan kasusnya masing-masing. Jadi nggak bisa disamain sama kasusnya Bima gitu. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau berbagi pengalamannya juga, atau mau memberikan inspirasi untuk video berikutnya, boleh komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau kamu suka sama video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!